Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Saudara Ziad. Seperti yang diinfokan sebelumnya, bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan interview. Jadi boleh disiapkan terlebih dahulu. Mungkin kita langsung saja ya masuk ke sesi interviewnya. Untuk pertanyaan pertama, boleh diceritakan tentang diri Anda dan bagaimana latar belakang profesional Anda. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya Bapak. Terima kasih atas Pak Zia atas kesempatannya telah menerima saya hingga sampai ke tahap interview. Untuk latar belakang saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Ziad Zahabi. Saya merupakan fresh graduate dari International Business Universitas Pajajaran. Dan saya lulus dengan IPK yang cukup tinggi yaitu 4. Nah, terus di sini saya masih fresh graduate dan saya selama profesional karir saya telah beberapa kali magang di tempat yang linear dengan jurusan saya seperti Samudra Indonesia, Bank Indonesia. Nah, itu untuk karir profesional karena kan saya fresh fresh graduate ya. Dan untuk selama saya kuliah di Unpad pun saya juga mengikuti berbagai macam kegiatan, kepanitiaan dan juga organisasi. Mungkin seperti itu sih, Pak. Baik-baik, terima kasih Ziad. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa alasan utama Anda melamar di posisi ini? Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pak, saya juga telah mengikuti berbagai program magang yang linear dengan jabatan yang saya ajukan saat ini, yaitu sebagai logistik. Karena dengan pengalaman saya di bisnis internasional dan juga pengalaman saya magang di dua perusahaan tadi, saya telah belajar banyak mengenai ilmu-ilmu dasar ataupun ilmu lanjutan terkait dengan logistik. Sehingga saya merasa dengan Paragon yang sedang membuka lowongan kerja di divisi logistik, saya ingin daftar dan saya bisa berkembang dan juga membantu banyak untuk perusahaan Bapak. Begitu, Pak. Oke, baik-baik. Dan tadi seperti yang sudah ada sebutkan juga bahwasanya Anda itu sudah beberapa kali magang ya. Jadi mungkin boleh diceritakan pengalaman atau proyek yang paling membanggakan selama Anda magang. Oke, mungkin kalau untuk yang di Samudera Indonesia, saya magang 3 bulan setengah gitu, Pak. Dan di akhir bulan ketiga itu kita mendapatkan project, kita dapat order, kita dapat konsumen klien dari dari Arab dan itu saya ditugaskan menjadi salah satu petugas untuk dalam pengecekan dokumen dan di situ saya juga belajar banyak hal dan selama seminggu lebih saya juga membantu dalam pelaksanaan surat menyurat ini dalam divisi logistik dan saya mendapat pujian dari manajer saya dan juga eh, dianggap berhasil telah melaksanakan ini dengan baik-baik Pak karena alhamdulillah tidak ada masalah sekalipun dalam pelaksanaan proyek ini gitu Pak. Oke, baik. Selanjutnya mungkin boleh diceritakan kepada saya tantangan terbesar apa yang pernah Anda hadapi di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dan bagaimana cara Anda itu mengatasi si masalah tersebut. Oke, sebenarnya untuk selama saya kemarin magang ya Pak karena 3 bulan juga yang tantangan bagi saya adalah pertama adaptif sih Pak karena memang kita kan baru kemarin masih mahasiswa dan saya juga baru ketemu sama para pekerja-pekerja yang profesional di Samin Samudra Indonesia dan saya juga harus berusaha setidaknya tidak kaku dengan para bapak-bapak dalam tanda kutip ataupun ibu-ibu karena kan kita dari fresh graduate dan di situ saya bagaimana cara komunikasi dengan mereka dan bagaimana saya bisa menerima ilmu yang mereka berikan kepada saya sehingga alur kerja yang kita lakukan bersama itu tidak saling tumpang tindih ataupun saling tidak bertabrakan. Nah, jadi memang adaptif dan komunikatif yang baik. Jadi itu sih Pak menurut saya. Oke, baik, baik. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang manajemen waktu kamu. Bagaimana cara kamu itu mengatur waktu dan prioritas saat menangani banyaknya tugas dalam waktu yang bersamaan?
Oke, sebenarnya ini udah saya rasakan sudah cukup lama ya Pak, dari saya SMA pun atau waktu saya masih berkuliah gitu. Dan ini juga hal manajemen waktu dan manajemen energi menurut saya. Untuk saya sendiri memang ya kita sudah sering lah ngomong mengenai skala prioritas gitu ya Pak. Dan ketika saya mengikuti suatu hal, saya juga akan berani komitmen. Pun ketika saya kemarin mendaftar di Samudera Indonesia sebagai logistik, saya juga berkomitmen bahwasanya ini prioritas utama saya. Walaupun ketika itu saya juga harus sudah bisa menyusun skripsi. Tapi dengan tanggung jawab yang saya punya, saya bisa membagi waktu. Misalnya, ya kan kita ada hari kerja ya Pak, kita ada hari libur juga. Dan ketika hari kerja ya saya benar-benar kerja. Dan ketika jam kerja, saya benar-benar jam kerja. Jadi saya benar-benar tipe orang yang menghormati jadwal yang udah dibuat. Jadi saya pun berharap di Paragon ini saya berkesempatan juga seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Next, next karena kita sudah ada di real life ya. So, jadi mungkin nanti ketika kita bekerja itu pasti ada di bawah tekanan. Jadi mungkin boleh diceritakan situasi ketika saudara bekerja di bawah tekanan dan seperti apa hasilnya. Oke, sebenarnya saya kembali ke proyek saya yang tadi. Karena kemarin itu saya kan juga baru pertama kali dapat proyek yang mana saya dijadikan penanggung jawab terkait proyek tersebut yang tentang pembelian dari Arab itu, Pak. Karena memang di sana kan kita juga harus bisa multi language ya, kita harus bisa bahasa Inggris dan juga ternyata mereka juga nggak bisa pakai bahasa Inggris, Pak. Ternyata mereka pakai bahasa Arab dan alhamdulillah saya bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi itu membuat saya bisa bekerja dengan mereka lebih baik dan ditambah dengan tekanan-tekanan regulasi pemerintah yang berbeda dan juga tekanan dari manajer saya sendiri yang mana dia pun kemarin mengamanahkan kepada saya tanpa ada eh, wakil ataupun vice saya yang lain. Jadi saya benar-benar mengurus dokumen ini sendirian. Walaupun saya tetap akan akhirnya bertanya kepada para senior ataupun para bapak-bapak yang sudah lebih memahami gitu, Pak. Baik-baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang tadi saudara Ziad sudah mention bahwasanya di perusahaan yang kamu ikutin itu ada terdapat kesenjangan baik itu dari usia ataupun dari gender. Nah, ketika kamu menghadapi tersebut, seperti apa sih cara sikap kamu terhadap perbedaan pendapat ataupun konflik dalam tim? Oke, kalau mengenai perbedaan pendapat, saya tahu bahwasanya setiap orang itu dan setiap manusia memiliki latar belakang karakter yang berbeda-beda. Dan dengan saya yang berasal dari Sumatera, saya sangat sering ketemu sama orang lain gitu ya, Pak. Mungkin saya juga memahami bahwasanya saya secara pribadi dan kita secara general itu harus menghormati setiap keputusan ataupun setiap pendapat. Tapi walaupun saya seperti itu, saya juga salah satu orang yang memiliki prinsip ketika saya berpendapat. Saya bisa memberikan statement yang mendukung kalau saya memiliki pendapat yang berbeda. Tapi pun kalau misalnya keputusan akhirnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya ataupun pendapat saya sangat menghormati dan saya bukan tipe orang yang akan menggibah gitu ya Pak dalam bahasa kutipnya terkait keputusan itu. Jadi saya sangat nggak ada masalah gitu Pak. Aman Pak. Udah Oke, udah. baik-baik. Akhirnya kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ketika nanti di 3 sampai 5 tahun ke depan, seperti apa saudara melihat perkembangan karir Anda dalam 3 sampai 5 tahun ke depan tersebut? Oke, dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun ke depan, saya berharap memang saya pun untuk saat ini kan fresh graduate ya Pak. Saya berharap saya bisa menumpuk karir saya dulu. Saya berharap bisa berkarir dulu sebagai seorang profesional di bidang logistik nih Pak. Dan Paragon adalah salah satu tempat perusahaan yang menurut saya sangat berpotensi untuk berkembang bersama saya dan juga saya pun berkembang bersama Paragon. Sehingga untuk saat ini itu yang di pikiran saya. Pun ketika 3 ke 5 depan, sebenarnya saya juga akan berniat untuk melakukan bisnis Bapak. Karena dari awal pun saya masuk Unpad kuliah saya pengen berbisnis dan bisnis yang saya tekuni adalah logistik. Dan
Tapi itu pun masih tentatif karena saya juga masih melihat potensi ke depannya dan saya bukan orang yang buta akan setiap perbedaan di setiap momen. Gitu Pak mungkin. Ya, baik, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dan bisa sekaligus saudara langsung closing statement. Mengapa perusahaan ini sebaiknya memilih Anda dibandingkan kandidat lainnya? Oke, mungkin kalau dari saya, dengan yang saya ucapkan tadi ya Pak, dengan kemampuan, kapabilitas yang saya miliki, dengan pengalaman yang sudah saya tekuni, dan juga dengan visi misi yang dimiliki oleh Paragon, terkhusus dari bidang logistik ini, dan saya yang memiliki latar belakang seperti tadi sudah saya sebutkan, kita memiliki keselarasan dalam visi misi tadi Pak. Saya harap ya Paragon bisa dapat menerima saya dan saya pun dapat membuktikan kepada bapak-bapak semua bahwasanya saya layak dan saya berhak dan saya mampu untuk mengangkat nama Paragon ke tingkat yang lebih tinggi terkhusus dalam divisi logistik. Jadi semoga kita dapat bekerja bersama dan kita bisa saling mengembangkan diri kita masing-masing. Gitu Pak. Terima kasih. Baik-baik, terima kasih Saudara Jad atas jawabannya dan telah meluangkan waktunya juga untuk sesi interview ini. Untuk informasi selanjutnya akan kita infokan melalui email, jadi mungkin bisa dicek secara berkala emailnya. Sekian untuk sesi interview kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga.